Fatimah dan suami sedang duduk bersama di ruang keluarga, menikmati kebersamaan setelah makan malam. Ah, rasanya malam ini indah sekali, sayang. Aku bahagia bisa menjalani kehidupan seperti ini. Aku juga. Setiap hari bersamamu adalah anugerah terbesar. Semoga kebahagiaan ini selalu kita jaga. Aku percaya kita bisa. Kita saling mencintai dan saling mendukung. Keluarga ini adalah segala-galanya. Betul, Fatimah. Kita harus selalu berjuang bersama. Tak ada yang bisa menghalangi kita. Aku ingin kita selalu seperti ini, menikmati kebersamaan dan membangun masa depan yang indah. Aku percaya kita bisa. Kita saling mencintai dan saling mendukung. Keluarga ini adalah segala-galanya. Betul, Fatimah. Kita harus selalu berjuang bersama. Tak ada yang bisa menghalangi kita. Aku ingin kita selalu seperti ini, menikmati kebersamaan dan membangun masa depan yang indah. Adegan mereka saling berbincang hingga suasana berubah romantis dan berlanjut menjadi hubungan intim. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Fatimah dan suaminya terlibat pertengkaran hebat di ruang tamu. Fatimah, kenapa kamu selalu saja seperti itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa maksudmu? Aku hanya berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi kamu tak pernah mendengarkan aku. Kamu terlalu banyak menuntut. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, tapi itu tak pernah cukup buatmu. Aku hanya ingin dihargai. Sudah cukup, Fatimah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Fatimah, aku rasa kita tidak bisa lagi bersama. Perceraian adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini, tapi aku menerima keputusan ini, meskipun hatiku hancur. Fatimah berdiri dan mulai menangis pelan. Suaminya pergi meninggalkan rumah. Setelah perceraian, Fatimah menjalani masa iddah. Dia duduk di kamarnya, merenung dan membaca Al-Quran, berpikir tentang langkah hidupnya selanjutnya. Fatimah membaca surat Al-Baqarah, mencoba mencari ketenangan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku akan melalui masa iddah ini dengan sabar, meskipun rasanya begitu berat. Dalam Islam, masa iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak hamil dari suaminya yang sebelumnya dan memberi waktu bagi keduanya untuk merefleksikan keputusan mereka. Jika seorang wanita bercerai sebelum hubungan intim atau sebelum mencatatkan pernikahan, masa iddahnya adalah 3 kali haid atau 3 bulan, berdasarkan firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 4. Jika wanita tersebut hamil, masa iddahnya berlangsung hingga melahirkan. Surah At-Thalaq ayat 4 yang juga menegaskan bahwa masa iddah seorang wanita hamil berakhir setelah melahirkan anaknya.
Ya Allah, aku memohon petunjuk-Mu. Jika perceraian ini adalah jalan terbaik, beri aku ketenangan. Semoga masa idah ini membawa hikmah untukku. Setiap wanita yang bercerai menjalani masa idah dengan penuh ketabahan. Masa ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang merenung dan memperbaiki diri. Sebagai seorang Muslim, Fatimah tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan hidupnya, dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Dalam kehidupan, ada banyak fase yang harus kita jalani dengan kesabaran. Termasuk ketika hubungan pernikahan berakhir, syariat Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga kehormatan adab dan tata cara yang indah. Salah satunya adalah melalui ketentuan yang dikenal sebagai iddah. Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun kematian. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga kemuliaan perempuan, keturunan, dan kehormatan keluarga. Secara umum iddah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, iddah karena perceraian biasa. Perempuan yang masih mengalami haid wajib menunggu selama 3 kali suci. Kedua, iddah karena wafatnya suami. Masa tunggu ini adalah 4 bulan 10 hari. Namun jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddah berakhir ketika ia melahirkan. Ketiga, perempuan yang belum pernah berhubungan setelah akad nikah. Bagi mereka, tidak ada masa iddah yang perlu dijalani. Contoh 1, iddah karena cerai. Seorang wanita bernama Mustika misalnya bercerai dari suaminya. Ia masih mengalami haid secara normal. Maka Mustika harus menunggu hingga 3 kali masa suci sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Contoh 2, iddah karena suami meninggal. Seorang wanita bernama Fatimah ditinggalkan wafat oleh suaminya. Maka Fatimah wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama itu, ia dianjurkan untuk tinggal di rumah, tidak berhias berlebihan, dan menjaga ketenangan diri. Contoh 3, iddah perempuan hamil. Bagaimana jika seorang wanita ditinggal suaminya dalam keadaan mengandung? Islam memudahkan urusannya. Masa iddahnya cukup sampai ia melahirkan. Walaupun itu lebih cepat atau lebih lambat dari 4 bulan 10 hari. Contoh kasus nyata. Misalkan pada hari Minggu, seorang istri digauli berhubungan intim oleh suaminya. Hari Seninnya terjadi pertengkaran, lalu suami menjatuhkan cerai, talak. Bagaimana status iddahnya? Karena suami sudah menggauli istri, maka istri tersebut wajib menjalani iddah penuh sesuai ketentuan. Artinya, kalau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci, surat Al-Baqarah 228. Dan statusnya sebagai perempuan yang pernah digauli. Tidak ada perbedaan apakah gaul itu sehari sebelum cerai atau seminggu, yang penting sudah terjadi hubungan suami istri. Dalam hukum fikih, iddah berlaku setelah terjadinya pergaulan, hubungan intim. Bahkan kalau baru saja digauli lalu langsung cerai, iddah tetap wajib. Ini berbeda dengan kasus belum pernah digauli sama sekali, akad nikah baru, belum sempat berhubungan, yang tidak ada iddahnya, surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi kesimpulannya, karena hari Minggu sudah digauli, dan hari Senin bercerai, maka istri tetap wajib menjalani iddah 3 kali suci, ini untuk memastikan hamil atau tidaknya. Untuk durasi iddahnya, 3 kali suci kalau perempuan masih haid, 3 bulan kalau perempuan sudah menopause, atau hingga melahirkan kalau sedang hamil. Seorang perempuan bernama Salma misalnya, digauli suaminya pada hari Minggu. Keesokan harinya Senin, terjadi pertengkaran besar hingga suami menjatuhkan talak. Karena sudah terjadi hubungan suami istri sebelum perceraian, maka Salma wajib menjalani masa iddah. Masa iddah ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, memastikan tidak adanya kehamilan,
dan memberi kesempatan untuk rekonsiliasi bila masih mungkin. Iddah bukanlah sekadar aturan kaku. Ia adalah waktu untuk merenung, untuk memulihkan diri, dan untuk memulai lembaran baru dengan lebih siap. Syariat ini datang bukan untuk membebani, tetapi untuk menjaga. Karena di balik setiap ketentuan Allah selalu ada kasih sayang yang tersembunyi. Sabar dalam masa iddah adalah sabar yang akan berbuah kemuliaan. Mari kita jalani setiap fase hidup ini dengan penuh taat dan tawakal. Semoga dengan penjelasan singkat ini bisa lebih memahami masalah iddah, baik iddah karena cerai suami meninggal atau cerai dalam keadaan hamil.